Untuk tamu yang pertama ini adalah seorang aktor yang mendapatkan nominasi Indonesian Choice Award di tahun 2017 dan 2018. Serta seorang aktris yang merupakan lulusan dari Putri Indonesia di tahun 2005 dan Miss Universe di tahun 2006. Mari kita sambut Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata. Halo Kak Dimas, halo Kak Nadine, gimana kabarnya? How's it going? Baik dong. Baik. Apa kabar kamu, Kianu? Baik-baik juga. Nggak terasa ya kita udah mau tahun baru, waktu itu kita baru aja mulai 2020 nih udah mau 2021 ya. Iya. Hilang begitu aja tahun. Ini juga sebenarnya kan udah mau interview Kak Dimas waktu itu dari berbulan-bulan yang lalu, tapi karena waktu itu kita sama-sama jadwalnya bentrok jadi belum. Iya. Dan akhirnya sekarang kita bisa ketemu ya secara virtual. Makasih banyak ya. Sama. Nah, kan banyak ya mungkin ya orang-orang yang ngefans sama Kak Dimas dan Kak Nadine itu karena kelihayannya dalam berakting dan juga waktu itu kan pernah jadi Miss Universe. Tapi ada satu hal yang ngebikin Kianu kagum sekali sama pasangan ini karena Kak Dimas sama Kak Nadine itu bisa bersatu walaupun ada perbedaan. Dan di Indonesia kan banyak banget ya akhir-akhir ini masalah-masalah rakyat-rakyat gara-gara masalah agama. Tapi gimana sih Kak Dimas sama Kak Nadine bisa sangat toleransi sekali? Gimana, Syed? Gimana ya? Kebetulan kita berdua sepaham bahwa kita berdua menjalankan kehidupan kita dengan panutan Pancasila. Beda-beda tetapi satu juga, berbeda-beda tetapi satu juga, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang kita harus menyadari dan kebetulan aku sama Dimas kita sepaham bahwa setiap makhluk hidup itu punya karakternya sendiri, punya kelebihannya sendiri, punya kekurangannya sendiri, dan yang bisa menyatukan adalah toleransi. Jadi kita berpikir kita sama-sama hidup di dunia ini, kita bisa berjalan bersama selama kita punya toleransi itu, dan kita mencoba menerapkan di keluarga kecil kami. Dan apalagi kan juga sebenarnya sama ya, di Pancasila pun juga dikasih tahu gitu, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Tuhan itu kan sebenarnya satu, cuman cara kita aja kita bersyukur caranya kita berbeda-beda. Tapi kita punya kesadaran diri juga dari diri kita masing-masing untuk saling mengingatkan. Jangan lupa Nadine bersyukur, Nadine pun juga begitu. Jangan lupa kamu bersyukur dulu. Bahkan even kalau pada saat kalau aku lagi puasa, Nadine pun sendiri dia ikut ngebangunin, dia siapin makanan, dia juga kadang-kadang ikut puasa juga gitu. Masih saling support lah satu sama lain. Yang penting itu sih, dan toleransinya. Ini emang benar-benar panutan sekali loh ya. Jangan mau kita semua terpecah belah cuma gara-gara masalah kecil, karena yang terpenting kan kita sendiri ya. Kita harus tetap teguh pendirian, ya kehidupan kita bersama-sama, ya kan? Betul. Tapi bagaimana nih bisa nge-manage waktunya kan? Kayak tadi Kak Dimas ada puasa, terus Kak Nadine juga pergi ke gereja. Itu gimana bisa managingnya sih antara kegiatan-kegiatan agama masing-masing? Jadi kalau misalkan hari Jumat itu aku udah pasti pergi ke masjid kan untuk menjalani sholat Jumat. Dan kebetulan kalau lagi hari Jumat itu menurut aku pribadi itu adalah waktu kita sebagai laki-laki untuk bersyukur, dan memang sholat Jumat itu kan yang diwajibkan laki-laki kan. Makanya kesana bersama tetangga-tetangga, bersama teman-teman juga gitu. Dan Nadine pun juga selalu mengingatkan aku untuk lakuin sholat Jumat gitu. Dan kalau hari Minggu, kebetulan hari Minggu adalah hari keluarga, dan ya kita gereja, aku nemenin Nadine untuk dia berangkat. Cuman karena di tahun ini banyak yang PSBB, jadi gereja juga nggak semua dibuka ya. Iya, jadi online. Jadi online. Nah kalau lagi online, Nadine online sendiri, aku kabur. Kasih waktu dia sendiri. Waktunya Nadine. Gitu. Tapi abis itu baru kita ada acara keluarga kayak gitu. Jadi yang paling penting juga adalah menyadari bahwa kita percaya toleransi itu memperkuat segalanya. Jadi kita pun dengan kegiatan rohaninya Dimas, kegiatan rohaninya aku pun itu juga melibatkan di kehidupan masing-masing. Jadi dalam arti kayak memang tiap minggu aku ke gereja juga, sekarang online. Tapi ingat bahwa ada pasanganku ini juga punya kewajiban untuk bertemu dengan Tuhan di hari Jumat. Jadi memang udah dimasukin ke schedule pribadiku juga, ini harus diingetin karena itu
apa yang dia kerjakan artinya juga aku yang harus kerjakan juga. Jadi kita mencoba saling mengingatkan karena memang nanti sampai kita tua ya kehidupan ini tentang berkenalan terus, belajar terus dan saling mengingatkan. Memang itu poin dari kehidupan sebenarnya kan, nggak ada yang sempurna, jadi memang harus butuh pasangan hidup untuk mengingatkan. Jadi berarti Kak Dimas sama Kak Nadine tuh percaya sama soulmate ya? Percaya dong. Percaya. Sama takdir, kita percaya takdir. Oh ya, kan akhir-akhir ini biarpun kita stay at home, biarpun semuanya pada membatasi kegiatan sosial, Kak Nadine kan sibuk dengan YouTube-nya waktu itu. Terus Kak Dimas juga waktu itu habis ada project ya di luar kota. Itu waktu itu kemana ya Kak Dimas ya? Jadi aku ada di Sumba, kemarinnya habis di Sumba, terus yang beberapa bulan lalu yang waktu kita janjian itu aku lagi di Bali. Ada project di Bali. Iya. Gitu. Dan sebentar lagi kita kan udah mau Natal ya. Besok itu udah hari ini Christmas Eve, besok udah Natalnya, ya kan? Ini gimana nih ngomong-ngomong Kak Nadine sama Kak Dimas mau ngerayain Natal? Udah ada persiapan kah atau ada tradisi-tradisi khusus? Oh, persiapannya udah sebulan sebelumnya. Wow. Jadi Natal buat kita tuh adalah bulan Desember. Dan dimulai dari tanggal 1. Jadi kita memang udah menyiapkan kado untuk keluarga besar dan orang-orang terdekat kita seminggu sebelum masuk bulan Desember. Karena memang kalau masuk bulan Desember artinya advent kalender yang mana dibuka tiap hari. Itu kita juga siapkan. Jadi hebohnya itu seminggu sebelum Desember, seminggu sebelum masuk bulan Desember sama seminggu pertama. Jadi pas mendekati hari H itu udah sibuk dengan yang lainnya. Dan yang pasti kehebohan yang terjadi kalau menjelang Natal, menyiapkan kado juga akan kalender yang kita buka tiap hari. Jadi kalau tradisi dari keluargaku akan kalender tuh bisa dibilang wajib untuk mengingatkan bahwa ini bulan keceriaan, bulan berbagi. Jadi kita mencoba berbagi dengan hal-hal yang kecil gitu. Dan di advent kalender itu ya kita ngambil hari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ngitungin tuh sampai tanggal 24. Jadi hadiahnya kecil-kecil aja, mungkin permen, sekarang hand sanitizer, apapun gitu kan, atau apapun itu. Jadi memang kita ingin memunculkan suasana atau vibe-nya di hari ya di bulan ceria ini, bulan Desember ini. Begitu juga kalau Lebaran juga udah mulai heboh tuh, 1 bulan full heboh untuk mikirin kita mau kirim apa nih ke teman-teman nih untuk mengangkat vibe-nya Lebaran gitu. Jadi menurutku itu satu yang seru dan menyenangkan untuk kita mengingat bahwa bersyukur bahwa kita juga punya Tuhan yang kita harus thankful udah dijagain. Dan menurutku bulan-bulan seperti di Lebaran, di Natal itu harus di-celebrate gitu. Karena itu mengingatkan kita dengan kita sebagai makhluk Tuhan, makhluk hidup yang dijaga oleh Tuhan, ya kita di situ mengucap syukur dengan berbagi. Kalau kamu sendiri gimana? Oh, kalau Kiana sebenarnya nggak Natalan, kita hanya meng-appreciate aja. Teman-temannya kan juga banyak yang non-mus, jadi kita sekarang di tempat rumah Kiana ini, tempat studio juga di dekor Natal. Ini ada Christmas tree, ada garland, ada stocking di sini. Oh, mamanya Dimas juga rumahnya penuh dengan suasana Natal. Aku pas kemarin datang, ini lebih heboh dari rumahku ya gitu. Rumah kita kayaknya kalem gitu suasana Natalnya, pohon-pohonnya juga pohon-pohon yang ada di depan rumah aja kita hiasin. Tapi kalau mamanya Dimas, wah pohon Natal, perintilan-perintilan semua kayak Tapi ada nggak sih bener-bener ditunggu-tunggu sekali saat Natal? Mungkin ada kayak mau bikin kue atau apa gitu yang bener-bener ditunggu-tunggu hanya biasa dilakukan pada saat Natal saja. Ada. Iya. Ada. Kalau dari nggak tahu ya, kalau dari Nadine kan dia udah mungkin udah tahu lah gitu. Tapi kalau dari aku sebagai orang luar yang masuk ke keluarga Nadine, jadi di keluarga Nadine itu setiap Natal tuh ada makanan khusus gitu namanya sup merah. Itu udah turun menurun. Sup merah sama rolade. Nah, aku suka banget sup merahnya itu, dan itu yang membuat orang tuanya Nadine sendiri. Dan memang itu resepnya udah turun-menurun. Jadi setiap Natalan tuh aku pasti nungguin itu. Selain tukar kado ya, itu. Tapi kayaknya kita kalau misalkan Lebaran ataupun Natal, ada satu yang bikin suka kesel, suka nambah berat badan ya, banyak-banyak makan kita ya. Ya nggak sih? Udah mau setahun kita
nurunin berat badan naik lagi tiba-tiba di akhir tahun. Iya benar-benar banget. Benar. Kayak kadonya ini aja ya, alat-alat olahraga ya. Jadi ntar kalau ngasih kado suruh main bola, suruh main lari treadmill. Jadi bukannya kita malah makan malah olahraga lagi. Iya. Iya. Oh ya, satu lagi nih. Kita kan udah mau akhir tahun nih. Ada nggak sih hal-hal yang belum sampean di tahun ini terus pengen disampaikan pada tahun berikutnya? New Year resolution deh ibaratnya. Apa Chef? Kalau aku nggak tahu ya kalau Dimas ya. Kalau aku mikir semua orang punya resolusi di tahun baru gitu. Tapi kalau aku berpikir tiap bulan itu harus punya resolusi sendiri. Terkadang kita suka lupa soalnya kalau patokannya di tahun baru nih ya. Tahun baru kita pengen sesuatu yang lebih baik lagi. Habis itu lupa tuh pasti. Tapi kalau kita buat tiap bulan, itu pasti akan selalu diingatin, oh iya, bulan ini kita harus targetnya harus menjadi orang yang lebih baik lagi, harus lebih sering memberi, harus fokus apa yang kita mau gitu. Tapi kalau tahun ini untuk masuk ke bulan 2021 ini kita pengen tahun 2021 ini ya kita pengen semua menjadi lebih baik, suasana maksudnya untuk Indonesia juga lebih baik, lebih normal. Walaupun sekarang udah mulai menjadi normal ya gitu. Tapi mudah-mudahan yang di luar sana pun juga bisa menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Sekarang kan semua serba cemas ya. Jadi berharap untuk tahun depan Indonesia lebih bisa kuat menghadapi atau melewati perang COVID ini. Sama paling tahun depan mudah-mudahan kita jadi orang tua. Amin. Mudah-mudahan ya. Ditunggu-tunggu nanti nih udah 2 tahun, tapi semoga semua tadi keinginannya tercapai dan ditunggu nanti bayi barunya dan semoga kita juga sama-sama bisa berkumpul lagi bersama keluarga tahun depan. Thank you so much ya. Thank you ya Janu, sehat selalu, sukses terus. Sehat-sehat juga ya. Nomor 1 tuh kita ngecek kesehatan. Iya. Bye-bye. Thank you. Bye. Sukses. Happy holidays. Bye. Christmas, happy holiday.